Shalom, saya Rahel Nandara Dina dari kelas 11-2, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam materi Iman Kristen dan Pancasila. Tapi sebelum itu, marilah kita mendasarinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu. Sekarang Rahel mau presentasi ya Tuhan, kiranya Engkau jaga serta lindungi Rahel dan juga berikan roh hikmat-Mu ya Tuhan, dan juga berkati Pak Nathan yang akan menilai ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memberikan Pak Nathan damai sejahtera pada kehidupan, pada keluarganya dan pada karirnya ya Tuhan. Rahel serahkan semuanya kepadamu, hanya dalam nama-Mu Rahel sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Jadi pada materi kali ini pada kesempatan kali ini saya mengambil dua tokoh pejuang nasional, yaitu ada Maria Walanda Maramis dan Yosudarso. Berikut adalah hasil kerja saya. Lalu di baliknya saya juga memberikan penjelasan terkait kedua tokoh tersebut. Berikut hasil kerja saya. Saya akan membacakan dan menjelaskan tentang tokoh Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis, dia adalah seorang pahlawan nasional berasal dari Sulawesi Utara yang lahir di Kema, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Orang tua Maria Walanda Maramis meninggal saat usianya 6 tahun. Lalu ia dibesarkan oleh paman dan bibinya. Pamannya adalah seorang hakim besar yang terpandang di Maumbi, sehingga Maria disekolahkan di sebuah sekolah Melayu dengan kakak perempuannya. Maria ini menyadari bahwa pendidikan yang diperolehnya itu masih belum memadai, karena dia tuh sekolah cuma sampai sekolah dasar. Karena itu ia mengisi waktu luangnya dengan belajar secara otodidak. Lalu Maria menikah dengan Joseph Frederick Kalusung Walanda, guru SD HIS Manado pada tahun 1890. Nah, Maria ini menyoroti besarnya peran ibu dalam mendidik anak-anak. Tapi ketimpangan sosial dan minimnya perhatian pemerintah membuat kaum wanita itu tidak dapat pendidikan yang baik. Karena itu, Maria mencari cara untuk mendorong pendidikan bagi perempuan dan anak-anak. Maka, digelarlah rapat umum yang dihadiri kaum wanita di Sulawesi Utara pada 8 Juli 1917. Sesudah mendengarkan gagasan dari sejumlah wanita terkemuka di wilayahnya, Maria mengusulkan untuk membentuk organisasi PIKAT, yaitu Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya. Maria juga membuka sekolah rumah tangga bagi anak perempuan belajar kegiatan rumah tangga. Tidak lama, PIKAT mendirikan cabang di daerah lain hingga ke Pulau Jawa. Perjuangan Maria ini memajukan wanita. Tak hanya melalui PIKAT, ia juga aktif menulis gagasan tentang memajukan perempuan di koran Cahaya Siang. Selanjutnya saya akan membacakan hasil yang sudah saya riset tentang Yosudarso. Yosudarso atau Yosafat Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Ia gugur di usianya yang ke-36 tahun pada 15 Januari 1962 di atas kapal perang RI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh armada Belanda. Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia. Sebagai perwira tinggi, Yosudarso tidak seharusnya terjun langsung dalam operasi Laut Aru, tapi ia rela berkorban dalam peristiwa tersebut dan menyelamatkan 2 kapal Republik Indonesia yang lainnya. Yosudarso ikut pendidikan pelatihan opsir di Kalibakung, Tegal. Tahun 1950, usai konferensi meja bundar, ia menempuh pendidikan sekolah AL di Surabaya. Ia pernah memimpin kapal perang Republik Indonesia, ada KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, hingga KRI Macan Tutul. Ia pun sempat menjadi hakim pengadilan militer selama 4 bulan di tahun 1958.
Di akhir hidup Yosudarso, ia sedang bertugas di KRI Macan Tutul dalam misi membebaskan Papua Barat dari Belanda setelah Presiden Soekarno menyerukan Trikora pada 19 Desember 1961. Pergerakan Yosudarso dan 3 unit kapal lainnya ternyata tercium oleh armada perang Belanda. Sebelum KRI Macan Tutul benar-benar tenggelam, pesan terakhirnya adalah kobarkan semangat pertempuran. Pengorbanannya, tugas negara itu menjadikannya sebagai pahlawan nasional. Selain itu, namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Yosudarso. Dari kedua tokoh ini, yang saya dapatkan adalah dari tokoh Maria Wanda Maramis, gender itu tidak membatasi seseorang untuk berjuang bagi negaranya, dan agama juga tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk memperjuangkan negaranya. Dan juga Maria Wanda Maramis juga sangat menginspirasi dalam ketegasannya dan keinginannya untuk memajukan para perempuan dan anak-anak di Indonesia pada zamannya yang sangat berakibat baik di masa ini, sehingga sampai sekarang bisa banyak wanita yang berani dan wanita yang berpendidikan pada masa ini. Lalu untuk Yosudarso yang saya dapatkan adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Yosudarso, dan Yosudarso mengabdikan dirinya pada dunia militer dan beliau benar-benar menggeluti bidang tersebut hingga akhirnya beliau mengorbankan dirinya dan juga memuliakan nama Tuhan. Itu tadi adalah presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah berperilaku. Sekian dari saya, tetapi sebelum itu marilah kita tutup presentasi kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu. Sekarang Rahel sudah selesai presentasi ya Tuhan. Kiranya dengan apa yang Rahel presentasikan ini bisa memuliakan nama-Mu dan bisa menjadi terang bagi orang lain ya Tuhan. Kiranya dari tokoh-tokoh yang sudah Rahel pelajari dan cari tahu bisa menjadikan Rahel lebih semangat lagi dalam berjuang ya Tuhan, dan juga kiranya apa yang sudah Rahel presentasikan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu Rahel sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.